Hari ini kita bahas tentang gentrifikasi nih, Peng. Nah, ini nih bermula gara-gara berita heboh kemarin. Kalau nggak tahu sebenarnya kemarin Rispo itu udah bahas sih. Tapi intinya ini bermula dari Kristen Grey. Nah, dia ini yang ke Indonesia sama pacarnya tinggal pakai visa turis. Overstay lagi. Nggak bayar pajak lagi. Ngajak orang-orang asing lainnya buat datang ke Indonesia selama pandemi COVID-19. Ya Allah, ini kesalahannya makin banyak bener. Mau tahu lebih lengkap nih? Lihat video yang kemarin tuh, yang di Rispo. Makanya gara-gara hal ini dia secara nggak sadar ngelakuin gentrifikasi, Peng. Nah ini nih jadi poin utama yang ribut-ribut di Twitter kemarin. Sebenarnya apaan sih, Peng, gentrifikasi itu? Nah, gentrifikasi itu adalah masuknya penduduk atau kegiatan perkotaan yang mengakibatkan perubahan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya nih yang terjadi pada pemukiman daerah tersebut yang. Oh, gini nih, Peng. Supaya lebih jelas, ada penjelasan bagus dari penulis Indonesia yaitu Oki Madasari. Upah minimum di Jogja kan 2 juta nih, Peng. Yang punya rumah dan kos-kosan orang Jakarta semua. Yang kuliah anak Jakarta dengan kiriman duit dari Jakarta. Udah ngerti? Ya, lumayan. Nah, bayangin aja orang-orang Jogja yang upah minimumnya segitu, tapi harga kos-kosan, kafe-kafe, rumah-rumah, harganya Jakarta semua. Nah, gak cuma itu. Gentrifikasi layaknya dua sisi mata uang nih yang ada positif dan ada yang negatif. Negatifnya adalah jika terjadi bisa jadi para penduduk lokal yang gak bisa bersaing dengan pertumbuhan bakal perlahan-lahan akan tersingkirkan. Ya sedih. Nah itu dia akibat datangnya pendatang atau pembangunan yang bertujuan untuk memuaskan gaya hidup kelas menengah atau kelas atas. Nah kalau begini kan kesenjangan sosial jelas di depan mata. Sedangkan positifnya sih, Peng, kalau kota-kota atau daerah yang kena gentrifikasi bisa berkembang lebih jauh dengan kedatangan penduduk baru. Standar hidup jadi lebih baik nih, dan pendapatan daerah tersebut bisa lebih baik. Loh, jadi gimana ya, Peng? Ini dia nih yang bikin bingung. Nah, sebenarnya nih yang buat para warga negara asing yang pengen tinggal di Indonesia, pengen nikmatin Indonesia, percaya deh, gak semudah apa yang dilakukan sama Kristen Grey ini yang dia bilang di bukunya. Karena Kristen Grey ini tinggal di Indonesia itu secara ilegal. Kalau kalian mau tinggal dengan waktu yang lama, harus masuk dengan legal dan pastinya taat peraturan. Kenapa? Biar bisa nikmatin keindahan Indonesia dengan tenang dan nyaman. Jadi yang ditulis sama Mbak Kristen Grey di bukunya itu ilegal dan bohong. Kalau lu mau nikmatin keindahan Indonesia, ya harus rela bersusah-susah dahulu. Harus rela buat ngurusin izin dan lain-lain sebagainya. Kan itu juga buat kebaikan Mr. dan Mrs. juga. Asik, sedap. Mantap. Tapi nih, Peng, berdasarkan peraturan Kemenlu, untuk visa kunjungan atau turis berlaku selama 60 hari. Kalau mau diperpanjang bisa sampai 4 kali dan masing-masing kesempatan perpanjangan untuk 30 hari. Kalau mau tinggal bertahun-tahun gak cuma visa, tapi juga harus ngurus izin tinggal sesuai yang tertuang dalam pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Nah, izin tinggal ini juga banyak banget nih macamnya nih yang. Ada izin tinggal dinas, ada izin tinggal diplomatik, ada izin tinggal kunjungan, ada izin tinggal terbatas dan juga ada izin tinggal tetap. Untuk izin tinggal paling lama yaitu adalah izin tinggal terbatas, yaitu dalam kurun waktu maksimal 2 tahun. Nah, bisa diperpanjang juga sampai maksimal 6 tahun. Mereka yang dapat izin tinggal terbatas adalah orang asing dalam rangka penanaman modal nih di Indonesia. Terus ada kerja sebagai tenaga ahli yang. Oh ya, apalah itu. Ada juga yang lagi ngadain penelitian ilmiah nih di Indonesia. Nah, jadi kalau menurut kamu gimana tuh?